Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Edwin Pujiantoro dengan NIM 2101339 bersama rekan saya. Saya Wafa Nafisa dengan NIM 2104320. Saya Muhammad Hilman Sidiki dengan NIM 2102766. Saya Hikmah Nursa Anggraini dengan NIM 2101888. Di sini kami akan mempresentasikan tentang anti plagiarisme karya tulis ilmiah. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita bisa menyimak video ini dan hasil presentasi dari kelompok kami secara benar dan paham sehingga kita bisa memahami makna, arti dari plagiarisme dan kita bisa menghindarinya. Seperti yang kita tahu, plagiarisme itu sangat melanggar hukum dan sangat tidak kemanusiaan. Karena plagiarisme melanggar hak-hak yang sudah diberikan kepada penulis sebagai original pencipta dari tulisan tersebut. Maka dari itu, di video ini kami akan menjelaskan beberapa hal penting terkait plagiarisme dan karya tulis ilmiah. Disimak ya teman-teman. Check it out. Apa itu plagiarisme? Menurut Marshall dan Rowland, 1998 menyatakan bahwa berdasarkan niatnya ada dua jenis plagiarisme, yaitu plagiarisme yang dilakukan dengan sengaja deliberate atau plagiarisme yang dilakukan secara tanpa disengaja atau accidental. Deliberate plagiarisme adalah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk membajak karya ilmiah orang lain. Contohnya adalah membajak isi buku orang lain, menerjemahkan karya orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika mengklaim sebagai karyanya sendiri dan lain-lain. Accidental plagiarisme adalah terjadi lebih disebabkan karena ketidaktahuan penulis tentang kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dan tentang tata cara atau etika menulis artikel ilmiah, atau mungkin karena si penulis artikel tidak memiliki akses ke perpustakaan yang baru diperlukan tersebut. Menurut website University of South Australia, plagiarisme dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Di antara lain, yang pertama membuat tulisan berdasarkan ide orang lain tanpa menyertakan sumbernya. Yang kedua, penggunaan secara persis kata-kata orang lain tanpa menyajikan dalam bentuk kutipan langsung dan tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, penyajian versi kita dari ide orang lain yang diperoleh dari suatu sumber yang kita sendiri tidak memilikinya. Artinya, berpura-pura memiliki perpustakaan yang kita gunakan dapat juga dikategorikan sebagai plagiarisme. Penggunaan ide orang lain dalam kalimat kita dengan hanya mengubah beberapa kata dari sumber aslinya, walaupun sumbernya disebutkan. Lalu penggunaan salinan pekerjaan orang lain yang mengakuinya sebagai hasil pekerjaan diri sendiri. Mengapa plagiarisme berkembang pesat di Indonesia? Ya, seperti yang kita tahu, yang pertama adalah kurangnya pelatihan atau sosialisasi yang mengakibatkan orang tidak tahu tentang cara menulis yang baik dan taat asas-asas penulisan. Karena itu, kurang sekali akses kepada sumber perpustakaan. Rendahnya apresiasi atau rasa hormat kepada sesama penulis, dan tidak ada sanksi bagi seorang plagiarisme. Oleh karenanya, sebenarnya Indonesia bisa menjadi negara dengan tingkat literasi tinggi. Tapi kita semua memerlukan respek kepada penulis, kepada sumber pustaka, kepada orang-orang yang membuat jurnal ataupun sumber-sumber lain yang valid dan bisa dijadikan sebuah bahan penelitian. Setelah kita mengetahui dan memahami apa yang disebut plagiarisme yang telah disampaikan oleh teman kita Edwin, mari kita lanjut ke tipe-tipe plagiarisme berdasarkan kategorinya. Tipe-tipe plagiarisme. Yang pertama, tipe plagiarisme berdasarkan motivasi melakukan. Terdapat
intentional plagiarisme yang terjadi ketika penulis secara sengaja melakukan aksi plagiarisme. Lalu ada unintentional plagiarisme, merupakan bentuk yang berlawanan dengan jenis yang pertama, ditandai dengan ketidaksengajaan penulis dalam melakukan aksi plagiarismenya. Pada kategori yang kedua, ada tipe plagiarisme yang ditinjau dari cara melakukan. Yang pertama ada page writing, merupakan menyalin teks yang pernah ada sebelumnya tanpa menyebutkan sumber orisinal. Yang kedua, inappropriate paraphrasing, mirip dengan page writing, tetapi sumber orisinal tetap disebutkan, hanya saja sedikit dilakukan perubahan tanpa diberi tanda petik yang mengindikasikan bentuk kutipan langsung. Inappropriate paraphrasing juga terjadi ketika penulis melakukan kutipan tidak langsung, alih-alih menggunakan kalimat yang dibuat sendiri dengan ide pokok yang sama dengan sumber aslinya, dengan parafrase. Tetapi, pelaku plagiarisme jenis ini hanya mengganti, menambah, atau mengurangi beberapa kata dalam satu kalimat atau paragraf dengan tetap mencantumkan sumber sitasi. Kemudian ada summaries, merupakan menyingkat tulisan orang lain tanpa menyebut sumber atau tidak menggunakan pengutipan secara baik. Lalu ada tipe plagiarisme dengan kategori self-plagiarisme. Pertama, text recycling terjadi ketika peneliti bekerja secara sistematik pada suatu topik menggunakan tulisan dia sebelumnya atau tulisan yang belum terbit untuk tujuan yang baru. Yang kedua, redundant and duplicate publication terjadi saat penulis mempublikasikan artikel atau tulisan yang sama di tempat yang berbeda tanpa memberitahu pembaca atau penerbit. Yang ketiga ada salami slicing atau data fragmentation, merupakan memecah studi ke beberapa publikasi dengan menghindari publikasi satu studi besar. Spektrum plagiarisme Turnitin. Spektrum plagiarisme mengidentifikasikan 10 jenis plagiarisme berdasarkan temuan dari survei di seluruh dunia terhadap hampir 900 instruktur pendidikan menengah dan tinggi. Yang pertama, ada clone. Clone yaitu memasukkan karya tulis orang lain tiap kata demi kata dan mengakui karya tersebut sebagai miliknya sendiri. Yang kedua, ada control plus C, yaitu berisi bagian teks yang signifikan dari satu sumber tanpa perubahan sama sekali. Yang ketiga, ada find replace, yaitu mengubah kata kunci dan frasanya tetapi tetap mempertahankan konten atau topik penting dari sumbernya. Keempat, ada remix, yaitu parafrase dari berbagai sumber dan dibuat menjadi satu kesatuan yang sesuai. Lalu kelima, ada recycle, yaitu meminjam karya tulis dari penulis sebelumnya namun tanpa kutipan. Selanjutnya ada hybrid, yaitu menggabungkan sumber yang dikutip dengan sempurna beserta bagian yang disalin tanpa kutipan. Lalu ada mashup, yaitu mencampur materi yang disalin dari berbagai sumber. Selanjutnya ada 404 error, yaitu memasukkan kutipan untuk informasi yang tidak ada atau tidak akurat tentang sumber. Selanjutnya ada aggregator, yaitu memasukkan kutipan yang tepat atau sesuai dengan sumber tetapi makalahnya hampir tidak mengandung karya asli. Dan yang terakhir yaitu retweet, yaitu memasukkan kutipan yang tepat namun terlalu bergantung pada kata-kata dan atau struktur asli teksnya. Bahaya plagiarisme. Banyak ahli menyatakan bahwa plagiarisme merupakan virus yang sangat berbahaya
karena banyak orang yang dirugikan. Tidak hanya penulis, tetapi juga seluruh manusia. Dampaknya, manusia akan menjadi pemalas, kehilangan kreativitas, dan menyebabkan terbentuknya mental yang buruk. Tidak hanya itu, dengan melakukan plagiarisme, maka akan memberikan dampak pada hilangnya rasa kejujuran, hilangnya integritas, serta rasa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, stop plagiarisme. Untuk mencegah plagiarisme, pemerintah menetapkan undang-undang yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7 yang berisi 1. Karya ilmiah dilampirkan surat pernyataan bermateri yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. 2. Perguruan tinggi wajib mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya melalui portal Garuda, Garba Rujukan Digital, atau portal lain yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perguruan Tinggi. Kemudian, pemerintah juga memberlakukan sanksi bagi pelaku perbuatan plagiarisme. Selain itu, pencegahan plagiarisme harus dimulai dari diri sendiri, yakni dengan meningkatkan integritas, melakukan parafrase ketika menulis suatu karya ilmiah, melakukan sitasi pada sumber yang asli, dan menggunakan layanan anti plagiarisme atau pengecek plagiarisme yang tersedia di internet. Dari beberapa pemahaman dan contoh tersebut, terdapat beberapa kasus di Indonesia yang merupakan kasus plagiarisme oleh tokoh-tokoh penulis. Seperti beberapa tokoh Indonesia yang pernah diduga menjadi plagiat, diantaranya seperti Chairil Anwar pada tahun 1949. Penyair ini pernah dituduh telah melakukan penjiplakan suatu karya tulis. Tuduhan tersebut dikeluarkan oleh Hans Begiu Jessin melalui tulisannya yang dimuat di Mimbar Indonesia berjudul Karya Asli, Saduran, dan Plagiat yang membahas tentang puisi Kerawang Bekasi. Adapun Jessin yang bergelar Paus Sastra Indonesia itu membandingkan puisi Chairil dengan The Dead Young Soldiers karya Archibald MacLeish, penyair Amerika Serikat. Selain kasus plagiarisme yang terjadi di Indonesia, terdapat pula kasus plagiarisme yang terjadi di luar negeri, seperti sebuah komite penyelidikan University of Colorado menemukan bahwa seorang profesor etnis bernama Ward Cowsill bersalah melakukan sejumlah plagiarisme, penjiplakan, dan pemalsuan. Kanselir universitas tersebut mengusulkan Cowsill dipecat dari Board of Regents. Baik, sekian dari kami. Semoga presentasi dari video ini bisa meningkatkan sebuah wawasan dan kapasitas diri dari teman-teman dan termasuk kita sendiri sebagai presentator, sehingga kita dapat memahami makna, arti, dan apa saja yang telah kita paparkan dalam video ini. Semoga kita terhindar dari kasus plagiarisme dan kita menjadi mahasiswa yang menjunjung bahasa keadilan. Dan semoga video ini dapat berimpact baik kepada teman-teman dan menghasilkan mahasiswa yang kreatif. Lalu, mahasiswa yang baik, cerdas, dan bisa menghasilkan sesuatu yang original. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang salah, dan apabila ada berbanyak kata yang menyinggung. Semoga kita bisa mengintrospeksi diri kita lebih, dan kita bisa meningkatkan kapasitas diri masing-masing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.